Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan jangan lupa tetap optimis dan tetap sabar ya. Oke, teman-teman, ini sebelum saya melakukan aktivitas lainnya, saya mau jemurin baju dulu ya teman-teman, karena tadi tuh bangun tidur, setelah subuh saya udah cuci baju. Terus sekarang saya mau jemurin dulu, dan ini cuacanya sangat mendung ya. Di tempat saya itu sekarang setiap hari lagi hujan terus nih teman-teman. Nah, kadang-kadang tuh saya tuh suka lupa kalau misalkan pas keluar jemurannya itu nggak dipinggirin, akhirnya kayak nggak kering-kering teman-teman. Mudah-mudahan ini saya nggak lupa, dan sebelum pergi mudah-mudahan saya nanti juga sudah angkat jemuran ya. Maklum ya, karena faktor U kadang-kadang pelupa banget. Urusan jemur-jemurnya udah selesai. Sekarang saya mau beresin kamar anak saya ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini kamar tuh kosong ya, karena anak saya tuh tidurnya sama saya. Terus anak saya yang cowok itu tidur di kamarnya sendiri. Tapi ini tuh kalau siang biasanya anak saya suka rebahan di sini atau belajar di kamarnya dia ya. Nah, kadang-kadang juga dia bersihin atau beresin, cuman menurut saya tidak maksimal beresinnya ya. Jadi saya tuh gatel pengen beresin. Jadi ini tuh banyak banget debu teman-teman. Anak saya tuh kalau beresin kamar cuman bagian kasurnya aja dikebut-kebut gitu aja udah. Bagian laci-lacinya tuh nggak dilap-lap ya teman-teman. Nah, saya tuh nggak suka banget kalau bagian meja atau bagian lacinya itu berantakan. Jadi ini saya mau keluar-keluarin semuanya bagian dalam, terus lacinya saya lap-lap, terus saya sortir tuh barang-barang yang tidak dipakai. Nah, kayak anak saya nih ya, ada plastik juga udah nggak dipakai, nggak dibuang, masih aja disimpan di laci teman-teman. Nah, ini nih pasti nanti jadi perdebatan antara anak saya ya, antara tasnya mau disimpan di bawah atau di dalam lemari atau di dalam laci ya. Kalau mamahnya ya, kalau saya tuh nggak suka ada barang di luar berantakan, jadi saya simpan di laci. Nanti kalau anak saya tahu pasti dikeluarin lagi teman-teman. Saya tuh nggak seneng kalau misalkan di luaran tuh banyak barang berserakan, terus barang-barang yang nongol gitu ya. Makanya disimpan di dalam laci teman-teman. Oke, sekalian aja ini saya mau bersihin tralis sama kacanya ya. Jadi kaca jendela sama kaca lemari. Karena kadang-kadang kaca lemari itu kalau kepegang-pegang sama tangan suka membekas. Nah, itu risih banget saya ya. Terus lemarinya juga banyak banget debu. Kadang-kadang saya juga nggak bersihin ya, karena saking banyaknya pekerjaan ibu rumah tangga ya teman-teman. Kalau semuanya diberesin kayaknya tenaga juga nggak bakalan kuat ya. Apalagi umur-umur seperti saya ini kayaknya mudah banget lelah. Padahal anak-anak sudah besar, sudah bisa bantuin. Tapi ya itu teman-teman, kadang saya repot sendiri. Repot dibikin sendiri sebenarnya. Hal-hal yang semestinya tidak harus dibersihin sama saya dipegang aja biar rumahnya tuh kelihatan rapi. Karena kalau rumah rapi tertata di tempatnya masing-masing, kita mau nyari apa-apa juga kan gampang ya, kita nggak perlu ribut barang-barangnya yang diperlukan nggak tahu kemana gitu loh. Makanya saya tuh seneng banget kalau misalkan beberes, merapikan di tempatnya masing-masing. Tapi anak saya nggak seperti saya sih, tapi ya nggak apa-apa ya, orang mah masing-masing, nggak harus sama. Antara ibu dan anak aja beda, apalagi kayak saya ataupun teman-teman itu juga punya pemikiran dan cara masing-masing untuk membersihkan dan membereskan rumah ya. Nah, karena saya itu benar-benar ibu rumah tangga di rumah, tidak bekerja di luar ya, di rumah mau ngapain kan ya, daripada melakukan kegiatan yang tidak-tidak, memikirkan yang tidak-tidak, mendingan saya cari kegiatan untuk beresin rumah atau baca-baca apa gitulah pokoknya. Yang penting melakukan hal-hal yang bermanfaat. Oke teman-teman, beresin kamarnya sudah selesai dan anak saya ini melanjutkan untuk menyapu bagian
ruang tamu dan ruang tengah. Nah, sekarang saya mau masak dulu ya teman-teman. Tadi itu sebelum masak seperti biasa saya nyalain kipas angin karena gerah banget ya bikin video sambil pakai kerudung panjang, pakai daster. Biasanya kalau misalkan nggak bikin video saya ya pakai daster pendek aja teman-teman, karena supaya silir. Silir tuh apa, semriwing gitu teman-teman, enak deh pokoknya kalau misalkan nggak pakai baju panjang. Tapi ya namanya bikin video kan nggak mungkin ya kita memperlihatkan aurat kita gitu ya. Oke teman-teman, kali ini saya mau bikin tumis sawi putih, nanti dicampur sama wortel ya. Terus saya kan kemarin beli daging cincang tuh di supermarket. Nah bingung kan mau diapain, kemarin udah bikin daging cincang sama buncis. Nah kali ini saya mau bikin daging cincang dicampur sama kentang. Oke, sekarang saya mau bikin bumbunya dulu. Jadi saya bikin sekalian aja untuk bumbu daging sama bumbu tumisan sawi ya. Nah, ini salah satu trik saya kepengen makan daging tanpa harus merasakan alot teman-teman. Tanpa harus merasakan keras ya. Karena anak saya tuh kalau makan daging buatan saya itu suka nggak mau. Katanya karena giginya selilitan teman-teman. Katanya saya kalau masak daging itu kurang empuk. Ya karena memang tidak pakai presto dan saya orangnya nggak sabaran kalau masak, pengennya cepat selesai. Jadi belum bener-bener empuk itu udah saya masak. Nah salah satu caranya ya udah saya beli daging cincang aja, kan itu udah lembut ya, gak bakalan keras kan. Ya udah, jadi kalau misalkan kepengen makan daging caranya seperti itu aja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya mau masak untuk daging gilingnya dulu ya. Jadi nanti daging gilingnya saya campurin pakai kentang. Nah untuk bumbunya itu seperti biasa aja, bawang merah, bawang putih. Tapi bawang putihnya saya cincang. Terus nanti saya tambahin pakai cabai merah. Terus terakhirnya itu nanti saya tambahin pakai daun bawang. Lalu untuk bumbu-bumbu yang di botol itu seperti saus tiram, kecap asin, minyak wijen, terus nanti juga ditambahin pakai kecap sedikit ya. Nah kalau bumbu sama daging dan kentangnya itu ditumis sampai matang, ini saya tambahin pakai lada bubuk ya teman-teman. Kadang-kadang seperti biasa ya, saya tuh suka kelupaan, nggak ngerti kenapa deh. Pasti aja ada yang lupa ya teman-teman. Mungkin hanya saya atau teman-teman juga begitu ya. Padahal kadang-kadang tuh ya kalau misalkan bahan-bahan masakan atau bumbunya udah di depan mata, tetap aja lo lupa, nggak ngerti loh kenapa ya.
Oke teman-teman, ini di tungku sebelah sekalian aja saya mau bikin tumisan sawinya ya. Karena saya tuh udah lapar banget. Tadi pagi tuh saya belum sarapan, baru minum kopi aja. Mungkin teman-teman bosen ya denger saya ngomong kalau pagi minum kopi. Ya gimana lagi, karena saya menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Tadinya saya minum kopi pahit ya teman-teman, kopi hitam tanpa gula, tapi eh, kemarin itu kan saya ngecek ya, ngecek kolesterol, alhamdulillah normal. Terus asam urat, nah asam uratnya tuh yang agak tinggi teman-teman, saya tuh asam uratnya 7,3. Terus saya ngecek gula darah juga, nah itu yang rendah banget teman-teman, gula darahnya itu 60. Padahal pas ngecek itu saya di siang hari ya, sekitar jam 10-an, berarti itu saya kan sudah sarapan. Nah itu yang bikin kita tuh suka lemes, suka melayang-layang ya. Karena saya tuh sempet beberapa saat lamanya itu skip gula, bener-bener takut sama gula. Kalau pengen manis biasanya itu saya menggunakan gula diet gitu ya. Nah kadang-kadang saya juga pakainya kalau masak pemanisnya itu pakai kurma. Tapi sekarang sejak saya rajin kontrol gitu, enggak lah, biasa aja, karena memang saya juga butuh tenaga. Walaupun saya cuma di rumah sebagai ibu rumah tangga, tapi pekerjaannya kan nggak ada habisnya ya teman-teman, dari bangun tidur sampai mau tidur. Walaupun anaknya sudah besar-besar. Nah, kebayangkan kalau misalkan anaknya yang masih kecil pasti tentunya repot. Kita juga butuh banyak tenaga untuk ngurus rumah, ngurus anak. Tapi semua juga ada masanya, karena dulu anak saya juga nggak langsung gede kan, kecil dulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang seumuran dengan saya juga bakalan paham, semua itu bakal ada masanya. Dulu itu repotnya seperti apa saya juga pernah ngalamin. Terus alhamdulillah sekarang sudah beranjak dewasa, sudah agak rileks ya. Terus sekarang juga kalau misalkan saya beberes itu anak-anak udah bantuin. Tapi dulu sih kalau misalkan anak-anak masih kecil, saya selalu mendidik anak saya untuk silahkan bermain sepuasnya di rumah. Mau diberantakin kayak apa ya nggak apa-apa, karena anak-anak memang butuh mengeksplor imajinasinya ya. Nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin, sedini mungkin memang harus diajarkan untuk beresin lagi. Contohnya tuh kita nggak usah nyuruh, ayo masukkan lagi, diberesin lagi. Tuh kalau dulu saya nggak begitu caranya. Jadi pura-puranya kayak gini teman-teman, misalkan punya tempat mainan tuh, kotak mainan kan ya. Nah habis mereka mainan kan berantakan, terus saya pura-puranya bilang gini, yuk balapan narok mobil-mobilannya atau bonekanya ke keranjang sama mama yuk. Siapa yang paling banyak masukin ke keranjang nanti dapat hadiah. Nah anak-anak tuh jadinya kan semangat tuh mau masukin mainan ke keranjang. Nah caranya seperti itu kalau saya dulu. Jadi rumahnya dari dulu memang nggak berantakan banget sih, karena anak-anak dari kecil juga sudah mulai terbiasa untuk membereskan mainannya ke dalam keranjangnya. Oke teman-teman, jadi tadi masakannya sudah selesai ya. Daging giling sama kentang, terus masak tumisan sawi putihnya. Nah ini sekarang saya mau lanjut makan karena saya benar-benar sudah lapar banget teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, nikmat banget masakan kali ini. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rezeki kepada kami. Jadinya saya bisa masak. Terima kasih kepada suami yang sudah memberikan nafkah untuk keluarga. Dan terima kasih untuk diriku yang sudah masak senikmat ini untuk keluarga juga. Pokoknya banyak-banyak terima kasih dan bersyukur. Jangan lupa sebelum makan kita berterima kasih kepada Allah dan berdoa ya, supaya rezeki makanan ini berkah dan memberikan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Teman-teman jaga kesehatan, tetap sabar dan optimis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.